Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Kalau kita resepi benar, Bu. Kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan, permata, bermandi cahaya. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terkuburlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Para ibu, para bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, mohon maaf ini duduk karena kalau berdiri kelihatan kurusnya. Pertama kita bicara masalah haul. Al-Imam Abu Duraid pernah berkata, beliau bilang, innamal mar'u ahaditsun ba'dahu fakun hadisan hasanan limawa'a. Beliau bilang orang itu kalau sudah nggak ada akan menjadi cerita bagi orang yang masih ada. Orang kalau sudah meninggal dunia akan menjadi cerita bagi orang yang masih hidup. Maka jadilah cerita yang baik-baik buat orang yang engkau tinggalkan. Sebab baik tidaknya cerita orang setelah kita meninggal dunia tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Almarhumah Ibu Sumiati udah ninggalin kita 3 tahun yang lalu. Begitu banyak cerita-cerita yang ditinggalkan setelah dia tiada. Maka kalau ada istilah macan mati ninggalin belang, gajah mati ninggalin gading. Kita pun hidup di dunia ini pengen meninggal dunia, meninggalkan kebaikan-kebaikan yang dikenang oleh orang yang masih hidup. Maka kita yang masih hidup untuk sebutin kebaikan-kebaikan orang yang sudah tiada. Udhkuru mahasina mautakum. Sebutin kebaikan-kebaikan orang yang sudah nggak ada. Jadi tidak boleh kalau ada orang mukmin dia beriman meninggal dunia kita sebutin kejelekan-kejelekannya. Walaupun dia hidup di dunia ketahuan bahwa dia orang yang tidak baik. Tapi kalau dia masih beriman kita disuruh sebutin kebaikan-kebaikan orang yang telah tiada. Maka kita pengen meninggal dunia sama disebutin kebaikan-kebaikannya. Almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Nur Ali. Almarhum wal maghfurlah Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir. Almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Muallim Abdul Rashid. Ya, semua guru-guru kita banyak telah meninggalkan kita. Tapi beliau meninggal dunia, meninggalkan kebaikan begitu banyak cerita-cerita buat kita yang masih hidup. Maka kita pengen semua sama seperti mereka. Nih kita semua calon-calon jenazah nih. Pasti kita bakalan mati, ya Bu. Jangan kita merasa muda. Ustadz saya masih muda jauh ama mati. Enggak, mati mengacak. Kadang engkongnya seger, cucunya duluan. Kadang yang muda pada berani mati duluan. Yang berani mati muda. Anak muda naik motor ngetrek, kan berani mati Bu. Enggak ada aki-aki ngetrek naik motor. Naik Mio aja geget. Yang kadang-kadang mati duluan teh nyampe. Iya. Jangan lupa subscribe-nya.
Almarhum Ustadz Jepri Al-Bukhari, teman saya. 40 tahun 3 hari, baru ulang tahun 3 hari. Naik motor malam 600 cc. Ninja. Nabrak pohon palem, palanya kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Pala, maka jagain pala. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Ngapa Bu tawa? Pala komang-komang. Semuanya kita pasti mengalami yang namanya kematian. Kita pengen meninggal dunia, ninggalin kebaikan-kebaikan buat orang yang kita tinggalkan. Maka baik tidaknya cerita orang setelah kita tiada, tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Mumpung sehat, mumpung masih dikasih kesempatan oleh Allah, kita manfaatkan buat taqarrub ibadah kepada Allah. Kenapa? Al-mautu ya'ti bagtatan. Kematian datang itu secara dadakan buat kita. Ada yang lagi ceramah, teman saya lagi ceramah di panggung, pas selesai ceramah baru assalamualaikum, mati. Ketiban sound system. Ada yang bareng tadi pagi ngopi bareng kita, tahu-taunya siangnya udah nggak ada. Kenapa? Inilah misterinya kematian. Maka siapkan dari sekarang. Orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan dirinya sebelum dia datang kematian buat kita. Nikmat yang begitu banyak Allah berikan buat kita. Tinggal kita sebelumnya di dunia ini jauh di alam arwah Allah kasih tinggal kita. Berapa lama di alam arwah cuma Allah yang tahu. Ketika di alam arwah ruh kita manusia ditanya oleh Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah kamu mau mengakui bahwa aku ini adalah Tuhan kamu? Maka ruh manusia seluruhnya menjawab, qalu bala syahidna ya Rabb, benar kami bersaksi. Kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Kami berjanji nanti setelah kami hidup di dunia akan mengikuti apa yang kau perintahkan. Ternyata di alam arwah janji kita buktikan, pindah lagi ke alam rahim, alam kandungan emak. Berapa lama? 9 bulan kita tinggal di situ. Ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun. Yang keluar langsung jenggotan. Kelamaan ngetep. Hidup kita di situ dalam perut 9 bulan, dalam perut emak kita. Kandungan emak gelap, enggak ada jendela, enggak ada ventilasi hidup. 4 bulan 10 hari kita ditiupkan ruh, dicatat ajal, jodoh, rizki, mati, maut, di situ pun semua ditulis oleh Allah. Setelah kita 9 bulan ternyata nggak kekal, kita di alam arham, alam rahim, keluar kita brol ke alam dunia, pindah lagi kita kemana? Ini kampung apa? Kampung Bulak, pindah kita. Saat kita pindah ke kampung Bulak, siapa yang bantuin pindah? Ibu bidan. Dulu dukun beranak yang bantuin. Dukun beranak dulu bantuin. Dukun beranak tuh malam-malam dipanggil, paranin sono. Kampung saya namanya Waji Bunyani, almarhum. Dateng tuh diparanin malam-malam, ada orang mau beranak, pakai kudungan selempangin. Udah pada kumpul semua, udah kayaknya udah ketubannya udah pecah itu. Bilang, laki lo mana? Cari daun nila-nilaan, taruh di pagar. Orang dulu nyari sebelum daun. Orang dulu. Lahir brol ke alam dunia.
Yang bikin pindah, kita bantuin pindah adalah bidan, dukun beranak. Keluar kita sempurna fi ahsani taqwim. Disitulah perjuangan seorang ibu saat mengandung sampai melahirkan begitu luar biasa. Dapat 9 bulan tidur serba salah, miring kayak nomor 3, celentang kayak kubah masjid. Tengkurap takut jomplang, tuh perjuangannya emak. Waktu 2 bulan aja udah keseksa, muntah tiap jam, ngidam yang diminta yang aneh-aneh. Tengah malam lagi ngidam, pengen nyium pala kereta, belum kelar ngomong. Dapat 9 bulan keluar sempurna fi ahsani taqwim. Emak masih perih berlumur darah, sakit. Keluar emak sambil ngerinting ngomong, alhamdulillah anak gua selamat, alhamdulillah. Begitulah perjuangan seorang emak. Maka emak begitu dekat sama anak. Perjuangan seorang emak. 1 orang emak bisa merawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat 1 orang emak. Iya bu? Maka emak lebih dekat sama anak. Kemana-mana ingat orang tua yang namanya emak sama anak. Kondangan ibu bos lampe, tas kecil dibawa, acara apa aja. Kenapa? Buat pikirin itu anak. Ada kue talam, nganggur, comot, pasukin, kue pepek, buntel. Buat siapa? Buat anak. Ingat dia sama anaknya. Nggak ada bapak-bapak kondangan bos lampe kali ngantongin pisang, kagak. Bapak-bapak kondangan emang udah bawa pisang dari rumah. Itu perjuangan seorang emak. Ternyata kita pindah dari anak-anak, bayi, anak-anak sampai remaja. Kita mukallaf, udah akil balik. Maka janji kita di hadapan Allah di alam arwah tadi, buktikan bahwa kita itu benar-benar janji. Mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kita janji mau ibadah, mau melaksanakan amal soleh. Ternyata janji-janji kita sering kita lupakan. Dikasih nikmat panjang umur, lupa akan kesempatan untuk berbuat ibadah. Dikasih oleh Allah kesempatan, tapi kita jauh begitu banyak maksiat dan dosa kita. Jauh dari ulama, jauh dari pengajian, jauh dari majelis taklim. Maka manfaatin mumpung masih sehat. Kita ngaji kumpul di majelis taklim. Kalau kumpul begini insya Allah berkah. Orang ngaji nggak ada ruginya bu. Duduknya doang di ngajian, pengajian. Dosanya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa kita dirontogin, diusak, dihapus, ditipek, digebeg. Raba dada kita masing-masing. Pasti banyakkan dosa sama ibadah kita. Dosa sama orang tua, sama saudara, sama teman tetangga. Belum sempat nyenengin hati orang tua sudah meninggal dunia. Belum sempat berbuat baik sama orang tua udah nggak ada. Kadang kita lupa orang tua yang sudah tiada. Boro-boro kita datang ziarah ke kuburnya setahun sekali, lebaran doang, ide pengkiji bawa pacul, dia bawa jakoret. Kuburan emaknya emang dasar anak geblek kembang doang dibetaroin. Air mawar sampai 3 ember disiremin sama dia. Emaknya bagi lagi kuban. Ya Allah. Dosa kita begitu banyak. Maka kalau kita ngaji dosa kita dirontogin. Alhamdulillah. Dosa sama bini ada. Dosa sama laki emang sabar kabur po. Ini jam belaga-belaga budeg. Bini mau berangkat ngaji, laki diperintah. Yaudah bang, gua ngaji dulu ya. Ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada di sini bini begitu. Mana orangnya? Laki-laki tidur bangunin salah. Bangun bang, lu lihat no, jam berapa udah. Laki-laki tidur suruh ngiat jam. Dia aja yang melek ngiat jam ya bang. Salah-salah aja ibu. Kenapa? Karena semua ibadah sumbernya ilmu. Dengan kita kumpul di pengajian, duduk dengan ulama. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduklah kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihat para alim ulama kita.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya jika kita tidak tahu. Siapa ahlinya Ustadz? Ya ahlinya Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para ulama, ustadz, ustadzah, guru-guru kita. Kenapa? Karena dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang kalau udah ilmunya hidupnya gampang, Bu. Malam ini kita pakai ilmu. Nih yang jauh nih saya ngomong begini kedengeran. Yang di pojok sono nih saya ngomong begini kedengeran. Kenapa? Pakai ilmu sound system. Ilmu teknologi. Yang jauh kedengeran, ngomong pelan, yang jauh kedengeran. Coba kalau nggak ada ginian. Lecet tenggorokan. Saya pernah ngecek sound tablik akbar, ribuan jamaah di lapangan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di pojok sono kedengeran nggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Orang dia nyaut. Kan PA itu jamaah. Oh bapak yang di sana kedengeran enggak? Enggak, berarti kedengeran. Nah, orangnya nyaut. Ini ilmu bikin hidup mudah. Dengan seni hidup jadi indah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang kalau udah ilmunya hidupnya gampang, Bu. Buktinya mana? Tahun 50, 60 engkong kita, nenek kita berangkat haji ke Mekah. Itu 6 bulan pergi haji ke Mekah. 6 bulan naik kapal laut tuang. 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kelamaan. Adanya ilmu pesawat Jakarta Jeddah 9 jam lebih sampai. Kenapa? Ilmu bikin hidup jadi mudah. Dengan seni hidup jadi indah. Orang kalau seninya hidupnya nggak kaku. Makanya baca Quran pakai seni enak tadi. Guru kita, seni tilawah. Lagu-lagunya enak didengarkan. Ada lagu Jiharka, lagu Nahawan, lagu Soba Bayati, ada lagu Sika. Enak. Kenapa? Dengan seni baca Quran, seni tilawah, enak didengarnya adem. Baca sholawat pakai seni, seni hadroh, seni marawis. Nih ada Ustadz Amirullah. Ustadz Amirullah, Masya Allah, luar biasa. Coba kalau nggak ada seninya, Bu, baca sholawat, kaku. Pakai lagu, suaranya enak, adanya yang bagus, suaranya yang enak. Ini kadang-kadang di kampung saya bocah lain, adanya bener, lagunya salah. Lagu dangdut buat adan. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Al-Falah, ya Al-Falah. Allahu Akbar lah. JPA ini bocah. Dengan seni hidup jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Orang kalau ada agama berarti orang hidup terarah. Kenapa? Karena agama itu regulation, aturan. Berarti orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita Islam ada aturannya iman, rukun Islam. Jelas diajarkan semua. Islam ngajarin hidup berumah tangga, bernegara, berbangsa, berpolitik, diajarkan dalam Islam. Agama Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Ketinggian ngomongin politik agak paham Ustaz, ya udah ajaran Islam yang kecil-kecil di rumah kita sering kita lupain. Tengok, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, Islam ngajarin ada doanya. Bener Bu? Adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, kelar makan, doanya ada. Adab akhlaknya diajarin makan. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, adab pakai. Apa adabnya Ustaz? Pertama, suapan kita kecilin, jangan gede-gede. Jangan samain mau makan sendiri. Yang kedua, lagi makan barang begitu, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Ini lagi makan temen kita liatin mukanya begini, orang kesinggung. Lapar bener ini goroman itu. Ada adab-adabnya. Yang ketiga, menjatah kita di situ, rawatin aja di situ, Pak. Udah maju mundur tuh, di situ aja udah. Jangan punya teman kita sebelah kita korek-korek, longsor jatahnya. Ini ada adab-adab. Semua diajarkan dalam Islam. Mau tidur, bangun tidur, doanya ada, benar? Tidur sama laki sama bini ada doanya. Cuman jarang keburu kebaca, ada doanya. Keluar rumah, masuk rumah ada doanya. Lagi kumpul bareng sama temen ngeriung, kongko nih rame-rame sama temen. Lagi ngeriung nih kongko, denger suara kentut. Islam ngajarin yang denger kentut disuruh pura-pura kagak denger. Islam sampai ke situ ngajarin bang tuh. Nah kalau lagi kumpul bareng nih denger suara kentut, diem aja. Jangan pakai ribut, rasain aja.
Maka ini penting kita ngaji. Ayo Bu, kita manfaatkan. Mumpung masih sehat, kumpul di pengajian, amin. Yang kedua, orang ngaji dosa diangkat, pahalanya gede, alhamdulillah. Datang aja udah ke majelis taklim, mau bisa kayak kagak kayak datang aja, ikutin guru, guru bawa kitab ngikut aja bawa kitab, guru ke bed kita ke bed, guru tutup, ntar juga lama-lama bisa ngebed, bisa nutup. Pahalanya dicatat sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat, amin. Pahalanya sama seperti kita menjenguk orang sakit, 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit bang? Buru-buru 1000 kita. Menjenguk orang sakit nggak pakai modal, minimal jeruk 2 kilo. Bawain tuh jenguk orang sakit. Kadang-kadang jenguk orang sakit nggak bawa apa-apa. Sampai di rumah sakit buah-buahan orang sakit dimakanin. Kayak ngomong lagi, ini lagi sakit Ustaz, mulutnya pahit kagak makan buahnya, akal itu mah. Yang ketiga, pahalanya sama seperti kita mensolatkan zanazah, 1000 zanazah, alhamdulillah. Ayo, mumpung masih sehat, manfaatin untuk taqarrub ibadah kepada Allah. Ibadah bisa benar lantaran pakai ilmu. Setelah kita tinggal di alam arwah, alam rahim, alam kandungan emak tuh, keluar kita tinggal di alam dunia. Berapa lama di dunia ini? Macem-macem, ada yang di dunia ini 1000 tahun. Ada yang 950 tahun. Ada yang cuma 63 tahun. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jatah beliau 63. Kalau nyontoh Nabi jatah kita cuma 63 po. Kita kan umat Nabi ini, umat Nabi Muhammad, umat terakhir 63 kalau nyontoh Nabi. 63 tahun jatah kita. Maka yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan, harap makan yang enak-enak. Sebulan lagi, untung-untung syukur-syukur dapat bonus, syukur-syukur dapat bonus. Kehidupan adalah innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Kehidupan dunia permainan dan sandiwara. Yang namanya permainan ada batas waktunya. Main bola dibatasin waktu 45 kali 2, 90 menit waktu normal. Makanya para pemain bola tahu waktu dibatasin, maka cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Kalau golnya banyak berarti poinnya banyak. Poin banyak jadi pemenang, pemenang dikasih piala. Kita pun sama, hidup di dunia dibatasin waktu. Ada yang 60 tahun, 50 tahun, 30 tahun. Waktu kita tahu dibatasin pasti bakal mati. Ayo kita cari taktik ngumpulin amal soleh. Ngumpulin poin. Supaya apa? Poin kita banyak, amal soleh kita banyak. Kita dipanggil oleh Allah. Dapat hadiah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Masuklah kamu ke dalam syurgaku. Yang namanya main gak sembarangan main. Harus ikutin aturan main. Apa aturan mainnya kita? Ada aturan dari Allah. yakni melalui agama. Yang namanya main jangan sembarangan main. Ada yang ngawasin. Siapa yang ngawasin? Wasit. Wasit jalannya pertandingan ngawasin kita. Jangan sampai kita bikin pelanggaran mulu. Sama kita hidup di dunia ada yang ngawasin. Siapa? Raqib Atid, CCTV-nya Allah yang gak pernah tidur. Yang ngawasin kita. Bikin pelanggaran, wasit marah, prit. Kartu kuning, dikasih kartu kuning. Prit, kartu kuning, peringatan. Main jangan begitu. Yang bener dong, ikutin aturan main. Jangan sampai lagi enak-enak main, bikin pelanggaran mulu. Wasit marah, prit, kartu merah, diusir dari tengah lapangan. Keluar, nggak boleh main lagi. Belum sempet ngegolin, udah diusir dari tengah lapangan. Keluar, nggak boleh main lagi. Sama modelnya kita, belum sempet ngaji, belum sempet ibadah, mati. Berani amat itu orang. Si amat aja nggak berani. Luar biasa. Hidup permainan dan sandiwara. Yang namanya sandiwara sinetron. Sinetron begitu Bu. Sama ada batas waktunya. Ketika kita nonton sinetron orang ketiga. Kesian si Afifah. Haris. Lagi dilema dia. Galau si Haris. Akhirnya ditinggalkan dari rumah. Itu si Haris berangkat tinggal di apartemen si Haris. Akhirnya ditinggalkan Afifah. Kesian merana sekarang Afifah. Lagi seru-serunya ribut ketahuan. Di pojokan TV ada tulisan bersambung. Nenek nonton kesel banget. Buset. Film habis. Hidup begitu Bu. Orang kadang lagi gagah-gagahnya. Lagi hebat-hebatnya. Lagi naik daunnya. Lagi
Maka ketika datang kematian, siapkan dari sekarang, Bu. Kita siapin dari sekarang karena kita nggak tahu kapan dan di mana kita bakal meninggal dunia. Bang Haji Oma Irama udah berkata dalam syairnya, badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Teng terereng. Bang Haji Oma. Itu lagu Sebujur Bangkai, kalau kita renungi syairnya luar biasa. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Kalau kita resepi benar, Bu. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terkuburlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Serem. Siapa yang menemenin? Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah bilang, apa kata beliau? Saya di dunia nggak takut. Kenapa rame-rame banyak orang? Saya di akhirat nggak takut. Kenapa rame-rame dikumpulin bareng bangkitin? Yang saya takut di dalam kubur. Saya ngeri sendirian. Kagak ada yang nemenin. Na'udzubillah min. Siapa yang nemenin kita? Yang nemenin kita adalah amal perbuatan kita. Makanya orang meninggal dunia bukan bawa amal, tapi diikutin amal. Kalau bawa amal enak kok, yang cakep-cakep aja yang kita bawa, yang jelek kita tinggal. Tapi kalau diikutin amal, yang jelek ngikut, yang bagus pun bakal ngikut. Ketika masuk ke dalam kubur ditanya sama malaikat, "Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka?" Kita jawab dengan lancar, "Allahu rabbi wa Muhammadun nabiyyi wal islamu dini wal ka'batu qiblati wal mu'minuna ikhwani wal qur'anu imami." Lancar kita. Masuk kata Allah, "Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Masuk kamu ke dalam golongan hambaku, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya orang yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, semasa hidupnya dikasih nikmat panjang umur, waktu hidup di dunia dikasih nikmat panjang umur, rumah dekat musola gak pernah nginjak musola, sama pengajian rada gedeg, sama majlis talim rada gedeg, sama ustaz rada benci. Anak yatim kejemat 17 setan, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Sabar malam kerjaannya nyekek botol, banting kartu, minum minuman keras, suka tripping, suka giting. Yang model begitu malaikat masuk dalam kubur ditungguin sama malaikat. Malaikat bengis buat bawa pentungan. Ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Kagak jawab-jawab. Malaikat langsung bawa pentungan. Pentungan malaikat kalau digotong manusia seluruh dunia nggak bakal keangkat saking beratnya. Ditanya nggak jawab, dihajar, ceger, langsung sendi-sendinya pada mental, kulit pada copot, tulang pada mental, kulit pada copot, copot. Baru dia teriak merasa menyesal di hadapan Allah. Apa teriakannya? "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia sebentar aja, sebentar saya mau ngaji, saya mau sembahyang, mau ibadah, mau sedekah. Malaikat ngomong, "Kemarin kemana aja lu? Budak lu dibilangin lu disuruh ngaji gak pernah ngaji, malah ustad lu ngomongin ustad lu kata-katain lempengan lu rasain. Ya ilaha illallah." Na'udzubillah min. Makanya kita pengen meninggal dalam keadaan husnul khatimah, membawa amal yang baik, amal yang cakep. Alhamdulillah. Almarhumah hari ini kita haulkan, almarhumah Ibu Sumiati binti Bapak Masuk. Mudah-mudahan dengan haul yang ketiga ini beliau girang gembira. Manfaat haul begitu banyak. Yang pertama manfaatnya buat orang yang kita haulkan. Siapa? Almarhumah Ibu Sumiati. Girang malam ini dapat kiriman doa dari anak, cucu, mantu, keluarga dan kita semua yang hadir. Yang kedua manfaatnya buat orang yang datang haul. Nih kita yang datang haul malam ini dapat manfaatnya apa? Pertama kita bisa silaturahim. Yang kedua kita diingatkan kembali tentang kematian kepada kita semua. Nasihat begitu banyak buat kita.
Ada nasihat yang bisa bicara, ada nasihat yang diam saja. Nasihat yang bisa bicara adalah Quran. Dan nasihat yang diam aja adalah kematian buat kita. Itu nasihat buat kita. Iktibar, kasih dapat contoh buat kita bahwa kita pasti merasakan apa yang dirasakan almarhum. Yang ketiga, manfaat haul buat orang yang bikin haul malam ini. Ustadz Haji Mean, orang tua kami, guru kita, Masya Allah, beliau mengundang saya jauh-jauh hari, udah ngundang, bilangin rapat keluarga semua, bagaimana ngundang, tile aja udah undang, gampang dia mak, begitu, Kong Mean datang berangkat ke rumah, nyampe tuh, dia berduaan, bertigaan sama cucunya, datang ngundang, usah tile aja, gampangan dia mak, dia marah dan murah, begitu kata dia. Murahan kata dia, tega bener yang murahan, kayak di saya di loak. Tapi alhamdulillah beliau mau orang tua saya mau dikasih syukur ya kagak ya abong ya bu. Kalau ada ustadz kiai ceramah minta dibayar, dosa tuh ustadz. Dosa kiai ceramah minta dibayar. Lebih dosa lagi ngundang kiai kagak bayar. Itu yang ngeri. Hati-hati. Jangan dianggap bercanda ini. Udah ini ya. Mudah-mudahan dah ya. Gak enak ada guru saya, ada Kiai Ahmad Habibi yang hadir. Udah. Dan insya Allah besok pagi, besok jadi nikahin mbak. Nikahin anak keberapa nih? Anak ke-8 bontot. Ya beliau besok jadi wali bu pagi ya. Insya Allah kita doain besok hajatan. Kalian hajatan ini? Alhamdulillah kita doain biar lancar semuanya. Ya nggak ada halangan. Yang diundang yang jauh, saudara yang dekat semuanya, tangga-tangga yang jauh dekat semua diundang. Pada datang semua. Yang kondangan banyak yang datang semuanya. Habis hajatan nggak punya utang. Mudah-mudahan berkah semuanya. Yang penting jangan hujan ya bu. Kita doain biar penter besok. Kalau emang kagak hujan gampang pakai petuah orang tua dulu. Kodok tahu kodok? Kodok ikat Kong Mean di pojokan tenda yang kencang. Tuh biar teduh kayak apa nggak bakal turun saya yakin. Kodok ikat di pojokan tenda yang kencang. Biar teduh kayak apa nggak bakal turun. Yakin bang itu. Praktekin besok. Iya kodoknya yang nggak turun. Hujannya mau. Lagian percaya buat mau kodok. Orangnya saya dibohongin mau kodok. Nah, di depan rumah ada kalian, saya lompat. Oh, di dalam kagak di dalam.